Selamat pagi bagi kita semua, buat Amang Inang, warga jemaat GKPA, dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa pada hari yang ke-363 2021. 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021, sembari memohon kita akan diberi kesempatan oleh Tuhan memasuki tahun baru 2022. Kita akan memulai karya kita hari ini, namun sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 31 ayat yang kedua. Mazmur 31 ayat yang kedua. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. In you, O Lord, I have taken shelter. Never let me be humiliated. Vindicate me by rescue me. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan tema renungan hari ini, Tuhan perlindungan. Tentu setiap orang membutuhkan perlindungan. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, itulah sikap yang tepat dan benar. Dan kita tidak menjadikan manusia atau benda atau apapun yang ada di dunia ini sebagai tempat perlindungan kita. Karena itu artinya sementara, memberikan pertolongan yang sifatnya sementara, tetapi berlindung kepada Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan yang kekal. Dan pemazmur mengatakan dia tidak akan malu karena Tuhan akan melindungi kita dari segala musuh dan segala ancaman. Ini yang akan kita bahas dalam tema hari ini. Tentu kita mengalami banyak persoalan sepanjang tahun ini. Kita sudah memasuki hari ke-363. Ada lika-liku yang kita jalani. Terkadang kita jatuh, terkadang kita bangun, terkadang kita kalah, terkadang kita menang, terkadang kita sakit, terkadang kita sehat. Dan banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Bisa saja kita difitnah, dihina, diolok. Tetapi bisa saja kita dipuji dan mendapatkan penghargaan ragam rupa. Tetapi dalam situasi yang suka duka, kita harus menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Jangan gara-gara mengalami kebahagiaan, kesuksesan dalam karir kita, kita melupakan Tuhan dan mengandalkan diri kita. Itu yang salah. Atau kita mengandalkan orang. Itu yang salah. Pemazmur dalam teks ini, kalau kita baca Mazmur 31 secara keseluruhan, maka kita akan dapat belajar bahwa pemazmur ketika dia mengalami persoalan, permusuhan, atau dicela, atau dikejar-kejar orang, atau ditinggalkan orang, atau dia menderita sakit, dipermalukan, seakan-akan tidak ada lagi kasih Tuhan baginya, bahkan dia seolah-olah merasa dibuang Tuhan, tetapi dia tetap menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dalam situasi yang genting tersebut, pemazmur berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Situasi yang genting tersebut membuat pemazmur memohon supaya Tuhan bersegera melepaskan dia. Jadi bukan dia semakin menjauh dari Tuhan, tetapi ketika dia mengalami situasi sulit, dia berdoa, memohon supaya Tuhan melepaskan dia. Ini pelajaran yang menarik dari teks ini. Sehingga pemazmur benar-benar menyerahkan permasalahan hidup yang dihadapinya kepada Tuhan. Dengan harapan Tuhan akan menolongnya dan dia tidak akan malu di hadapan musuh-musuhnya. Inilah iman pemazmur. Pemazmur hanya mengandalkan Tuhan dan dengan penuh percaya dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu ayat 6, Mazmur 31 ayat 6. Itu keyakinan pemazmur bahwa
di tengah situasi yang begitu mencekam, dia mungkin mengalami stres, dia mengalami pergumulan yang berat, dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini pengandalan yang luar biasa. Bagi pemazmur sebagai penolong, Tuhan itu sangat terbukti dan setia. Sebagai penolong, Tuhan itu adalah menjadi gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan yang menyelamatkan penuntun dan pembimbing bagi pemazmur. Di ayat yang kedua dalam nas hari ini, pemazmur berkata, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Nah, jika kita baca ayat 2 ini, hal ini didasarkan pada fakta bahwa bangsa Israel pernah mendapat malu pada saat mereka ingin melawan Asyur, lalu mereka minta pertolongan kepada Mesir. Padahal Tuhan sudah mengatakan jangan meminta pertolongan kepada Mesir. Dalam Yesaya 30, di situ sudah dijelaskan oleh Yesaya bagaimana Tuhan melarang umat Israel meminta pertolongan kepada Mesir untuk melawan Asyur. Karena Tuhan lebih hebat dan kuasa daripada Mesir untuk mengalahkan Asyur. Dan akhirnya orang Mesir meminta pertolongan kepada Mesir dan Tuhan murka kepada umat Israel. Inti yang dari teks ini yang mau kita lihat ialah meminta pertolongan kepada orang itu bukanlah salah, bukan tidak boleh, tetapi menjadikannya sebagai andalan adalah sama dengan menjadikan orang itu seperti Tuhan kita. Itu yang salah. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada orang, lalu dalam hati kita anggap dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, itu yang salah. Tetapi kalau kita minta tolong kepada orang dan tidak menjadikan dia menjadi andalan kita, itu sah-sah saja. Nah, pengalaman mengandalkan manusia sewaktu ada hasilnya. Kalau kita mengandalkan manusia sewaktu ada hasilnya. Tetapi itu bukan maunya Tuhan. Karena pengalaman mengandalkan manusia sewaktu akan memuaskan kita, tapi tidak memuaskan Tuhan. Tuhan akan cemburu. Jika kita menduakan kuasa Tuhan, Tuhan akan cemburu. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebaliknya, Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan manusia dikutuk, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Ini yang harus kita pahami. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia bahwa orang yang mengandalkan manusia akan hidup dalam kutukan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Nah, sekali lagi, meminta tolong kepada orang bukan tidak boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau kemudian di dalam hati kita diam-diam mengandalkan dia seolah-olah dialah yang juru selamat kita. Seolah-olah dialah yang bisa menolong kita sampai kekal. Tidak. Mengandalkan manusia membuat kita melupakan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mengandalkan manusia membuat kita melupakan Tuhan. Tetapi meminta tolong berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Kalau kita minta tolong kepada orang, itu berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Melalui siapa? Melalui orang. Itu ketika kita minta tolong kepada orang lain, Tuhan sedang memakai orang lain itu menolong kita. Jadi kita bukan mengandalkan dia, tetapi Tuhan memakai orang menolong kita. Tetapi yang kita andalkan tetap adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Selama 2021 kita sudah melewati 363 hari. Siapa yang kita andalkan? Apakah manusia yang kita andalkan? Atau Tuhan yang kita andalkan? Apakah jabatan yang kita andalkan? Ataukah harta yang kita andalkan? Atau orang yang kita kenal, pemimpin yang kita kenal, kita andalkan dia untuk menjatuhkan orang? Tidak ada gunanya.
Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Nas hari ini mengingatkan kita, hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan. Bukan jabatan kita, bukan kuasa kita, bukan harta kita, bukan kepandaian kita dan sebagainya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan di dunia ini oleh musuh-musuh kita. Sebaliknya Tuhan akan meluputkan kita dengan keadilannya. Dia akan tidak akan menyerahkan kita ke tangan musuh-musuh kita. Tetapi kita akan dihalau dari musuh-musuh kita. Hidup percaya dan mengandalkan Tuhan. Artinya di dalam hidup kita ini tidak ada lagi ilah-ilah lain. Tetapi hanya Tuhan yang ada dalam hati kita. Sebab kalau kita membuat ilah-ilah lain dalam hati kita, Tuhan cemburu dan membenci kita. Bahkan akan mengutuk kita. Karena itu, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di dunia ini, kita tidak perlu takut dan khawatir. Sebab kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Tuhan memiliki pendengaran yang tajam, mendengar keluh kesah kita. Tuhan akan mendengar teriak kita minta tolong. Dan dia tidak akan pernah terlambat menolong kita. Selamat mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena kebaikan-Mu mengajar kami melalui pemazmur. Supaya kami mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau minta dan harapkan supaya tidak mengandalkan manusia. Karena setiap orang yang mengandalkan manusia akan terkutuk. Tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan Engkau berkati. Seberat apapun pergumulan kami, kiranya kami akan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan prokes. Pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Horas, horas, horas.